Kita semua pasti pernah ngalamin ini setiap hari. Punya pertanyaan, ketik di internet, dan dalam sekejap jawabannya langsung muncul. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kok bisa ya? Gimana caranya ini semua bekerja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik layar keajaiban itu. Kita nanya dan jreng. Jawabannya langsung ada di depan mata. Udah bukan zamannya lagi kita dikasih 10 link biru terus disuruh nyari sendiri. Sekarang kita dikasih jawaban matang. Gimana ceritanya sebuah mesin bisa baca seluruh internet dan ngasih kita rangkuman dalam waktu kurang dari sedetik? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari ide besarnya dulu. Terus, kita bedah dua aliran utama cara AI berpikir buat ngasih jawaban. Setelah itu, kita coba buka kap mesinnya, lihat arsitektur intinya, kenalan sama satu trik jenius yang bikin AI jadi lebih bisa dipercaya, dan terakhir, kita intip apa sih teknologi di baliknya dan bakal kayak gimana ke depannya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kalau yang kita lihat sekarang ini bukan sekedar update kecil-kecilan. Ini tuh sebuah revolusi, perubahan total dalam cara kita berinteraksi sama informasi. Dan tahu nggak apa pemicunya? Ya, kita sendiri, ekspektasi kita. Dulu mesin pencari itu kayak pustakawan yang cuma nunjuk rak buku raksasa, terus bilang, jawabannya ada di salah satu buku di sana, silakan cari sendiri ya. Beban kerjanya ada di kita kan? Nah, sistem modern itu kayak pustakawan super. Dia bacain semua buku yang relevan, bikin rangkumannya, terus nyamperin kita dan ngasih jawabannya langsung. Beban kerjanya udah pindah. Nah, ini dia poin kuncinya. Perubahan ini tuh nggak dimulai dari laboratorium para insinyur. Ini dimulainya dari kita. Kita yang makin gak sabaran, gak mau lagi dikasih petunjuk, maunya langsung jawaban jadi. Jadi bisa dibilang, tuntutan kolektif kita inilah yang jadi cambuk buat teknologi supaya berevolusi. Dari sekedar pencari dokumen, jadi pemberi jawaban. Oke, jadi mesin sekarang tujuannya ngasih kita jawaban. Tapi gimana caranya? Ternyata ada dua filosofi atau pendekatan utama yang bisa mereka pakai. Dan dua-duanya ini punya kelebihan dan kekurangan yang beda banget. Pendekatan yang pertama itu namanya ekstraktif. Gampangnya, bayangin aja AI ini kayak pegang stabilo digital. Dia bakal nyisir dokumen, terus pas nemu kalimat yang persis ngejawab pertanyaan kita, kalimat itu langsung di stabilo, di-copy, terus di-paste buat kita. Dia nggak nambahin apa-apa. Kelebihannya jelas, akurasinya tinggi banget karena kan itu kutipan langsung dari sumbernya. Nah, kalau pendekatan kedua ini, baru deh terasa jauh lebih manusiawi. Namanya abstraktif, atau sering disebut juga generatif. Di sini, AI nggak lagi cuma copy-paste. Dia beneran membaca beberapa sumber, memahami isinya, terus ngerangkum jawabannya buat kita pakai kata-katanya sendiri. Hasilnya jauh lebih luas, lebih enak dibaca, kayak lagi ngobrol sama teman yang pintar. Disinilah para pengembang AI ketemu dilema. Di satu sisi ada metode ekstraktif yang aman dan akurat, tapi jawabannya bisa jadi kaku banget kayak robot. Di sisi lain ada metode generatif yang bahasanya luas dan asyik, tapi punya resiko bahaya. Dia bisa halu alias ngarang-ngarang fakta. Jadi ini pertarungan antara keamanan melawan kenyamanan. Sekarang waktunya kita intip dapur pacunya. Sebagian besar sistem canggih saat ini berjalan di atas arsitektur dua langkah yang cerdas banget, yang dikenal dengan nama Retriever Reader. Coba bayangin ini kayak lini perakitan di pabrik yang super efisien. Pertama, ada si retriever. Anggap dia pekerja gudang yang larinya super cepat. Tugasnya adalah menyisir jutaan dokumen dan ngambil beberapa yang paling mungkin ada jawabannya. Nah, dokumen-dokumen itu kemudian diserahin ke si reader. Reader ini adalah sang spesialis. Dia bakal baca setiap dokumen dengan teliti buat nemuin jawaban yang paling pas. Terus gimana caranya si pekerja gudang ini bisa nemu dokumen yang pas? Cara lama tuh cuma nyocokin kata kunci. Kaku banget. Kalau kita cari mobil, ya dia cuma nyari kata mobil. Tapi cara modern jauh lebih pintar. Dia nggak cuma nyocokin kata, tapi paham maknanya. Jadi dia tahu kalau kita nanya soal kendaraan roda 4, itu ya maksudnya sama aja kayak mobil. Inilah kekuatan AI yang sesungguhnya. Oke, pendekatan generatif yang mirip manusia tadi memang keren, tapi dia punya satu kelemahan fatal. Nah, sekarang kita bakal lihat sebuah terobosan yang dirancang khusus untuk memperbaiki masalah terbesar AI generatif ini, supaya kita bisa lebih percaya sama jawabannya. Dan masalah terbesar itu namanya halusinasi. Ini adalah kondisi di mana AI saking pengennya kelihatan membantu, malah jadi sok tahu dan ngarang informasi. Jawabannya kedengeran meyakinkan banget, padahal salah total. Nah, pertanyaannya kan,
Gimana kita bisa percaya sama sistem yang punya potensi ngarang bebas begini? Solusinya adalah RAG atau Retrieval Augmented Generation. Gampangnya, bayangin aja ini kayak ujian open book buat si AI. Sebelum diizinkan ngejawab, AI ini dipaksa buat nyari dan baca sumber-sumber yang relevan dulu. Baru setelah itu dia harus merumuskan jawabannya hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada di buku yang baru aja dia baca. Dia nggak boleh ngarang dari ingatannya sendiri. Nah, inilah momen terobosannya. ARG ini ibarat mengikat AI ke dunia nyata biar dia nggak halu. Dia mengubah AI dari yang tadinya berpotensi jadi pendongeng yang nggak bisa diandalkan, menjadi asisten peneliti yang bisa nunjukin sumbernya. Jawabannya jadi jauh lebih bisa dipercaya dan bisa kita cek, karena intinya AI sekarang bisa bilang, saya tahu jawaban ini karena sumber ini yang bilang begitu. Jadi, semua kemampuan luar biasa ini, paham makna, bikin kalimat, bahkan jadi jujur pakai RAG, itu mesinnya apa sih? Yuk, sekarang kita lihat teknologi inti di baliknya. Dan kira-kira kemana semua ini bakal membawa kita? Percaya atau enggak, hampir semua kemajuan AI modern ini bisa kita lacak ke satu momen penting di tahun 2017. Lahirnya arsitektur bernama Transformer. Kunci rahasianya adalah mekanisme cerdas bernama self-attention. Gampangnya, waktu kita baca kalimat, otak kita otomatis tahu kan kata mana yang paling penting dan nyambung ke kata lain? Nah, self-attention ini ngajarin AI buat melakukan hal yang persis sama, yang bikin dia jadi jago banget ngerti konteks. Salah satu lulusan paling terkenal dari arsitektur transformer ini adalah BERT. Anggap aja BERT ini kayak seorang kutu buku super jenius. Pertama, dia disuruh baca miliaran kata buat belajar bahasa secara umum. Nah, setelah dia punya pemahaman bahasa yang luas, dia bisa dispesialisasiin untuk tugas tertentu, misalnya jadi ahli tanya jawab. Makanya, dia jadi jago banget nemuin jawaban yang pas di dalam sebuah teks. Dan ini membawa kita ke gambaran besarnya. Tujuan akhir dari semua teknologi ini bukan lagi sekedar bikin ensiklopedia yang lebih cepat. Visinya jauh lebih besar dari itu, yaitu mengubah AI dari cuma sekedar alat pencari fakta menjadi rekan berpikir, sebuah partner yang bisa bantu kita menalar, menganalisis, dan menemukan pengetahuan baru bareng-bareng. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Seiring teknologi ini terus berkembang, pertanyaan terpentingnya mungkin bukan lagi bagaimana cara kerjanya, tapi lebih ke apakah kita siap untuk menjadikan mesin sebagai mitra berpikir kita? Waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.